Bapak Dayat, satu nama yang tak asing di telinga kami anak-anak asrama SMK Bakti Karya Parigi. Sejak tahun 2016, saat kelas multikultural pertama kali dibentuk, beliau hadir bukan hanya sebagai pengurus asrama, tetapi juga beliau hadir sebagai sosok ayah bagi kami semua. Dulunya Bapak Dayat adalah seorang pegawai negeri sipil. Namun ia memilih jalannya sendiri untuk mengabdikan diri sebagai petani dan mengurus generasi muda seperti kami. Sejak adanya SMK Bakti Karya kelas multikultural, yaitu pada tahun 2016 angkatan pertama. Waktu itu karena siswanya kebanyakan dari luar Jawa, dari Aceh sampai Papua, sehingga perlu adanya penginapan. Maka dibentuklah asrama putra dan asrama putri. Asrama putra, kalau asrama putri kan untuk sementara di rumah bapak, dan untuk asrama putra ada di rumah Ibu Mediana di sebelah barat. Waktu itu karena siswanya hanya 25 orang, jadi cukup hanya dengan 4 kamar. Ada suka dan dukanya gitu. Kalau sukanya kita bisa berbarengan makan bersama, ngobrol bersama, terus bercanda. Terus kalau melihat anak-anak yang soleh-soleha, jujur, itu enak perasaan. Kalau dukanya ya kebalikannya, terutama ya kalau lihat anak-anak yang nakal gitu, atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya seperti di WC ada gitu, jadi suka kurang bersih, terpaksa bapak yang ngurusin, atau tempat makan, atau jadwal makan, jadwal piket seperti itu. Jadi itu ada di antaranya ada siswa yang tidak menepati kesepakatannya. Bapak asrama itu orangnya baik, menyenangkan. Yang saya tahu juga sangat sayang terhadap anak-anak asuhnya gitulah. Mungkin dia tidak merasa anak-anak asuhnya itu orang lain, tapi kayak anak sendirilah itu, menyayangi mereka itu. Ya, perasaan itu tadi, suka dan dukanya. Kalau tergeraknya karena terpaksa adanya sekolah, siapa lagi mau ngurusin itu yang, karena karena bapak di situ adanya di pembina Yayasan Darul Bakti Karya. Bapak asrama itu ya Neng, tahu Bibi, bapak asrama itu orangnya ramah, baik hati, tulisan penolong, jiwanya jiwa bermasyarakat gitu ya. Kalau tanggapan di kampung ini, orangnya rajin, terusan suka bertani, suka berolahraga, ajak jalan-jalan ibu gitu, enggak seperti orang-orang yang lain gitu ya. Bapak asrama itu baik sekali. Ya, pesan Bibi buat Bapak asrama itu supaya lebih
lebih berdisiplin kepada anak-anaknya ya. Buat pesannya buat Bapak Asrama apa ya? Tetap sayang kepada anak-anak yang meskipun mereka itu kadang ada bandelnya gitu. Pesannya ya yang pertama bersikap jujur lah, jujur, tanggung jawab, dan berperilaku yang masuk akal. Jadi itu yang diharapkan. Dan harapannya ya setelah keluar dari sini kan kegiatan, nah ini ada kegiatan yang itu seperti di piket itu semua siswa itu kan wajib untuk bisa memasak, baik putra maupun putri. Itu supaya nanti setelah lulus ini, setelah keluar dari Bakti Karya itu dia menjadi bekal untuk hidup masa depan. Kalau putri mungkin akan jadi seorang ibu yang harus bisa masak. Putra juga seperti itu bisa untuk masa depan kita bisa dilaksanakan lah. Dan banyak sekali itu kegiatan-kegiatan yang untuk pembekalan nanti di waktu setelah keluar dari Bakti Karya. Contohnya cara memasak atau membuat PCO. Kalau dulu itu ada membuat tempe, kecap, kalau ya apalagi yang tape, itu seperti itu bisa itu untuk daerah luar itu kan itu sangat bisa dibawa untuk bekal mereka. Terus pesan Bibi kepada anak-anak sekolah, jadi penurut ke Bapak Asrama aja. Apa yang dibilang Bapak Asrama, kata Bapak Asrama harus begini ya, anak-anak harus nurut kepada dia, gitu aja. Pesan buat anak asrama kepada supaya Bapak Dayat tidak pusing, intinya jangan bandel lah, harus nurut apa yang dibilang sama Bapak Asrama ataupun Ibu Asrama, karena mungkin mereka suka bentak-bentak, tapi itu kan demi kebaikan kalian semua. Yang mulai itu yang harapan gitu, harapannya semua juga itu kan ada baiknya dan ada buruknya. Ada apa namanya ya, benar dan salah gitu. Jadi anak-anak diharapkan itu hanya satu, Bapak, itu jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan kebenaran. Karena itu bisa itu karena itu kebenaran itu kan masing-masing daerah itu budaya bisa secara budaya mereka, tapi tidak bisa dibawa ke tempat lain. Jadi kita harus membenarkan, membiasakan kebenaran. Gitu. Benar ini kan benar secara hukum, agama, hukum pemerintah, dan hukum adat. Itu aja. Bapak is the best. Sehat-sehat terus ya. Berjasa. Penyayang. Strong. Terbaik. Sabar. Hebat. Semangat.